Semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Tiada dapat aku mengukurnya, tiada dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan,
Di sebelah kiri saya masih banyak yang kosong. Shalom. Sekali lagi, shalom. Ya, puji Tuhan, kasih kemurahan Tuhan yang terus dinikmati di dalam hidup dan kehidupan kita. Kita boleh berkumpul di rumah Tuhan pada pagi hari ini. Majelis Gereja Toraja Jemaat Biringkanaya dengan penuh sukacita mengucapkan selamat pagi, salam sejahtera bagi Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Pemberitaan firman Tuhan pada ibadah saat ini disampaikan oleh kekasih Tuhan Pendeta Manase Derandan STH. Saudara-saudara, hari ini kita memasuki akhir tahun gerejawi, yaitu minggu terakhir menurut tahun gerejawi yang dimulai dari minggu Advent pada tahun lalu. Minggu depan kita akan memasuki minggu Advent yang pertama, sekaligus menjadi awal kalender liturgi yang baru. Minggu ini juga sering disebut Minggu Kristus Raja. Dalam momen ini kita mengingat bahwa segalanya akan berakhir. Dunia akan berakhir dan dengan sendirinya aktivitasnya akan berhenti. Manusia tidak ada yang abadi. Sebab itu dia tidak kebal menghadapi masa akhir. Kehidupannya akan terhenti. Perbuatan dan ucapannya akan berakhir. Pada saat yang sama, kita disadarkan bahwa kita pun akan berhenti dari kehidupan dunia ini dan akhirnya diperhadapkan pada penghakiman. Silih berganti dinamika kehidupan kita lalui. Secara khusus, kita melewati kehidupan yang serba terbatas karena pandemi COVID-19. Minggu ini juga kita jadikan sebagai momen untuk mengenang teladan dan cinta kasih orang tua, saudara-saudara kita yang telah meninggal dunia sepanjang tahun ini. Tentu saja kita tidak akan mendoakan mereka karena mereka sudah dalam penguasaan Tuhan. Walaupun mereka telah mendahului kita, namun kita tidak terpisah dari mereka dalam cinta dan sayang Tuhan. Kita mengenang cinta kasih mereka. Itulah yang kita syukuri dalam tuntunan tema, Ia yang lebih utama. Dan untuk menghargai mereka yang sudah meninggalkan kita selama tahun 2020. Saya dengan hormat sebutkan namanya. Bapak Dr. Andus Leonard B. Paraeng, Ibu Yeni Matana, Ibu Maria Sampe, Bapak Aris Palembangan, Bapak Domingus Tandilolo, Bapak Insinyur Martin Lobo, Bapak Hendrik Lebang, Bapak Manahan Simanung Kalit dengan sapaan akrab Bapak Tua, Bapak Simon S. Somalinggi. Mari berdiri, kita puji Tuhan, bersyukurlah pada Tuhan. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah namanya, bernyanyilah bagi Tuhan, mari bermazmurlah. Pujilah Tuhan hai jiwaku,
siap ya Tuhan bernyanyi dan bermazmur, karena Engkau maha baik, setia dan benar. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Aku hendak mengagungkan Allahku dan Rajaku, dan memuliakan namanya untuk selamanya. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Ibu Bapa, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin, amin, amin. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu. Dan Kasihku menyertai juga. kamu sekalian dalam Kristus Yesus. Dan menyertaimu juga. juga. Jemaat yang diberkati Tuhan, mari membuka Mazmur 46 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12. Kita baca secara responsorial. Mazmur 46 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12. Allah kota benteng kita, untuk pemimpin biduan dari Bani Kora dengan lagu alamot nyanyian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, Sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya. sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya, Kota Allah, kediaman yang maha tinggi. disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang. Ia memperdengarkan suaranya dan bumi pun hancur. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub, Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan, yang mengadakan permusnahan di bumi, yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi. yang mematahkan busur panah, menumpukan tombak, membakar kereta-kereta perang dengan api. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggalkan di antara bangsa-bangsa, ditinggalkan di bumi. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Amin. Tuang mertua penggiring dunia,
namungo siati kulaga tuuain natelino moy mintu buntu di seno-seno na seno di kulagana inapang mata yang utamaku umatoto uangki Kita bersama akan mendengarkan perintah mengasihi dari Injil Yohanes pasal 15 ayat 9. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Amin. Sekalipun diriku dapat berkata-kata dengan semua bahasa, bahasa manusia dan bahasa malaikat ataupun yang lainnya, tapi jika aku tak mempunyai kasih, aku serupa gong yang menggema dan jangan bermeriji. Sekalipun diriku memiliki karunia bernubuat, sekalipun diriku punya iman sempurna untuk pindahkan gunung, tapi jika aku tak mempunyai kasih, tiada berguna lagi diriku, tiada berguna diriku. Ya tentu kita semua menyadari bahwa kita sering mendukakan hati Tuhan, ya terlebih khusus dalam sepekan yang lalu. Dan karena itu saatnya bagi kita diberi ruang untuk menyatakan pengakuan dosa kita di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, kami mengaku bahwa kami sering tidak hidup menurut kehendak-Mu, tidak bersikap ramah hati, tidak lemah lembut, dan tidak rendah hati. Engkau telah mengaruniakan keteladanan dan pengajaran kepada kami di dalam Yesus Kristus yang telah menebus kami. Bahkan keteladanan pun telah Engkau nampakkan kepada kami melalui kehidupan orang tua dan saudara-saudara kami yang seturut dengan kehendak-Mu. Sepanjang tahun ini Engkau setia menuntun dan menjaga kami. Tetapi kami mengaku bahwa kami sering mengabaikan keteladanan itu. Ampunilah dan kasihanilah kami ya Tuhan. Ya
Kepada kamu yang sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Roma 4 ayat 7-8. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita akan menyatakan persembahan syukur kepada Tuhan sebagai salah satu jawaban iman kita. Namun sebelum kita membawa persembahan kepada Tuhan, kita diingatkan firman-Nya dari Mazmur 46 ayat yang kedua. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sambil menyatakan rasa syukur, kita memuliakan Tuhan daripada-Mu Tuhan dan Allahku. Ku
Tuhan dan Allahku, ku persembahkan hidupku, darimu jiwa dan ragaku, hanya dalammu ku teduh. Hatiku yang engkau pulihkan, padamu juga ku Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur bahwa Engkau telah melibatkan kami dalam pekerjaan-Mu melalui persembahan yang telah kami persembahkan, yang kami ambil dari berkat-Mu juga. Ajar kami Tuhan untuk menggunakan dengan baik apa yang sudah diberikan dan yang masih ada pada kami. Kiranya persembahan ini akan membawa hormat dan kemuliaan bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya Yesus, namamu kiranya dalam hatiku tertera. Ya Yesus, namamu kiranya dalam hatiku tertera, supaya kasih selamanya dalam hidupku nyatalah. Seluruh kata dan kerjaku biar penuh dengan nama-Mu. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Bacaan yang pertama dari Yeremia pasal 23 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Dan bacaan yang kedua sekaligus menjadi bahan utama kita hari ini dari Kolose pasal 1 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-23. Dan bacaan yang ketiga dari Injil Lukas pasalnya yang ke-23 ayat 33 sampai 43. Namun sebelumnya mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Sepekan lamanya Tuhan, Engkau telah bersama-sama dengan kami. Semalam lamanya pun demikian Engkau nyatakan bagi kami. Serta ketika kami dari alamat kami yang berbeda, Tuhan pun menuntun langkah kami, sehingga terjadi perhimpunan yang luar biasa yang kami alami pada hari Minggu ini, pada jam ibadah ini. Saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus berkuasalah atas kami semua, sehingga apa yang kami dengarkan dari firman-Mu tidak lewat begitu saja bagaikan angin tanpa meninggalkan bekas, melainkan tetap tinggal dalam hidup kami dan menjadi kemuliaan Tuhan.
Berfirmanlah ya Allah Roh Kudus, kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam Kristus yang adalah firman yang hidup, kami datang berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Pembacaan kita yang pertama terambil dari Yeremia 23 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-6. Firman Tuhan. Janji tentang tunas Daud yang adil. Celakalah para gembala yang membiarkan kambing domba gembalaanku hilang dan terserak. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah Israel terhadap para gembala yang menggembalakan bangsaku. Kamu telah membiarkan kambing dombaku terserak dan tercerai-berai, dan kamu tidak menjaganya. Maka ketahuilah, aku akan membalaskan kepadamu perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku sendiri akan mengumpulkan sisa-sisa kambing dombaku dari segala negeri kemana aku mencerai-beraikan mereka, dan aku akan membawa mereka kembali ke padang mereka. Mereka akan berkembang biak dan bertambah banyak. Aku akan mengangkat atas mereka gembala-gembala yang akan menggembalakan mereka, sehingga mereka tidak takut lagi, tidak terkejut, dan tidak hilang seekor pun. Demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Dalam zamannya Yehuda akan dibebaskan dan Israel akan hidup dengan tentram, dan inilah namanya yang diberikan orang kepadanya, Tuhan keadilan kita. Amin. Bacaan kita yang kedua dari kitab Kolose pasal 1 ayatnya yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-23. Kolose pasal 1 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-23. Firman Tuhan. Keutamaan Kristus. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Ia yang telah utama dalam segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus.
Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Sebab itu, kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Demikian firman Tuhan, saya jemput kita bangkit berdiri. Haleluya. Pada pembacaan yang ketiga, Injil Lukas pasalnya yang ke-23, ayat 33 sampai ayatnya yang ke-43. Ya, kalau kita sudah dapatkan, mari kita perhatikan dan saya bacakan untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Yesus disalibkan. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkora, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu. Yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, "Orang lain ia selamatkan. Biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri, jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah." Juga prajurit-prajurit mengolok-olok dia. Mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau tahu? Tidakkah engkau takut? Juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu,
Sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Demikian firman Tuhan. Kure sumanga wang. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Ia yang lebih utama. Dan pertama-tama saya mau mengatakan ya bahwa kita bersyukur kepada Tuhan bahwa di hari Minggu ini Tuhan masih memberikan kita kekuatan, untuk kemudian kekuatan itulah yang memberikan semangat bagi kita, ya, sehingga kita boleh berkenan untuk hadir bersama-sama dalam ibadah ini. Ya, dan saya yakin dan percaya bahwa itu boleh terjadi karena Bapak Ibu ya tetap mengutamakan Kristus dalam hidup. Ya, seandainya tidak akan mungkin hadir pada saat ini. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara, pertanyaan untuk kita semua, masih adakah orang Kristen yang tidak mengutamakan Kristus dalam hidupnya? Ya, mungkin ya kalau kita masing-masing diberi kesempatan untuk menjawabnya, ya barangkali akan beragam. Tapi keberagamannya ya pastilah tidak terlalu ya berbeda jauh. Ya, dan selanjutnya Bapak Ibu, saudara-saudara, khususnya dalam pembacaan kita yang ketiga, ya kita mendengarkan ya bagaimana respon orang terhadap kehadiran Kristus di dunia ini. Yang pertama kita mendengarkan bagaimana respon para pemimpin. Apakah ada respon yang baik atau tidak? Ya, justru respon yang buruk. Mereka mengolok-ngolok Tuhan Yesus. Demikian pun juga para prajurit Kaisar Romawi pada waktu itu mengolok-olok. Ya, dan kemudian orang yang bersama-sama dengan Yesus di atas kayu salib pun juga mengolok-olok. Katanya, kamu adalah Mesias yang dijanjikan itu. Ya, masa orang lain kamu bisa selamatkan, dirimu sendiri kamu tidak selamatkan? Dan sampai sekarang ini Bapak Ibu, saudara-saudara, ya masih banyak orang yang juga menyatakan hal yang demikian ya kepada Yesus. Ya, tapi tidak masalah. Itu hubungan pribadinya dengan Tuhan. Ya, dan mudah-mudahan Bapak Ibu, saudara dan saya tidak termasuk dalam golongan itu. Ya, sehingga ya kita tidak meragukan lagi siapa Yesus itu sebenarnya. Jangan sampai terjadi seperti yang dialami oleh jemaat yang ada di Kolose pada waktu itu. Ya.
yang terpengaruh dengan berbagai macam rumusan-rumusan pemahaman yang menyangkut Tuhan Yesus. Ada yang mengatakan, ya memang benar, Yesus itu adalah manusia tertinggi dari semua manusia yang ada di dunia ini. Dialah yang paling tertinggi dari semua manusia, tidak ada yang kalahkan dia. Ya, tetapi harus diingat, dia adalah manusia dan bukan Tuhan. Dia bukan Allah. Ya, dan karena itu oleh dia menurut mereka ya tidak layak untuk kita jadikan yang utama ya dalam hidup. Dan tentu masih banyak rumusan-rumusan yang lain ya yang berhubungan dengan itu. Ya, tetapi lalu kemudian ya Rasul Paulus mendengar hal ini sekalipun ia dalam penjara itu tidak menghalangi dia untuk kemudian menyampaikan kebenaran tentang Kristus itu. Ya, dengan mengatakan bahwa Kristus itu bagaimanapun harus menjadi utama di dalam hidup. Tidak boleh tidak. Mengapa demikian? Yang pertama, ya bahwa dia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Tentu kita masih mengingat kejadian. Ya, apa yang Tuhan sampaikan ketika manusia diciptakan oleh Allah. Manusia diciptakan segambar. Dan gambar Tuhan itu tidak kelihatan. Nah, gambar Tuhan yang tidak kelihatan inilah lalu kemudian menjadi kelihatan di dalam Yesus yang dilihat orang secara kasat mata. Ya, tetapi setelah ia melaksanakan karyanya bagi penyelamatan dunia ini, ya lalu kemudian ia kembali ke surga. Ya, dan sampai sekarang ini tidak ada orang yang dapat melihatnya secara kasat mata. Ya, kembali seperti semula. Ya, dan dengan demikian Bapak Ibu Saudara-saudara, Rasul Paulus mengatakan bahwa Yesus itu bukan manusia seperti yang ada dalam pikiran, seperti yang ada dalam ide-ide pikiran manusia. Iya, karena dia adalah Allah. Ya, saya kira lebih jelas kita lihat dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 1. Nah, di situ Injil Yohanes menjelaskan secara terang-terangan siapa Yesus yang sesungguhnya. Ya, bahwa dialah yang menciptakan langit, bumi, laut serta segala isinya. Iya. Dan dia adalah Allah. Nah, di sini mau mengatakan bahwa Allah yang Bapak Ibu Saudara sembah, ya bukan Allah yang berpangku tangan, ya bukan Allah yang diam-diam seperti itu, tetapi ia adalah Allah pencipta, padanya ada daya cipta. Menciptakan alam semesta ini dengan kreativitasnya yang tinggi. Luar biasa sekali. Ya, dan kemudian Allah yang berkarya ini bukan Allah yang bisu, bukan Allah yang tidak berbicara, tetapi adalah Allah yang berbicara. Ialah yang berfirman. Ya, dan dia adalah Allah yang tidak membiarkan dosa. Tidak membiarkan dosa. Ya, sehingga ia datang untuk memperdamaikan dirinya dengan umat manusia, dan dunia ini bukan hanya manusia tetapi dunia ini pun juga. Hari ini Bapak Ibu Saudara-saudara, anak kita Mikael akan menerima baptisan kudus. Dia adalah
bagian dari kita sebagai umat Tuhan, yang sama-sama punya hak untuk menerima tanda dan materai pengasihan Tuhan di dalam Yesus Kristus melalui tanda baptisan kudus. Ya, sehingga Yesus mengatakan, ya jangan halang-halangi anak-anak itu datang kepadaku. Ya, bawalah mereka kepadaku, karena orang yang sedemikian itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Ya, perlu saya sampaikan Bapak Ibu Saudara-saudara, ya bahwa sampai sekarang ini ya masih ada pengajaran-pengajaran yang menganggap bahwa anak itu tidak layak untuk menerima baptisan. Ya, padahal Yesus sendiri sudah mengatakan bahwa jangan halang-halangi. Dan kemudian ketika Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya untuk pergi mengabarkan Injil, Yesus katakan, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Siapa itu bangsa? Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, warga kerajaan Indonesia dan juga sekaligus menjadi warga kerajaan Allah. Mikael dan anak-anak kita yang kecil, ia adalah bagian dari kerajaan itu. Dan sekali lagi saya mau katakan bahwa anak-anak kita pun layak untuk menerima pelayanan yang sama seperti yang dilayankan kepada orang dewasa. Ya, jadi baptisan itu bukan hanya untuk orang dewasa saja, atau keselamatan, tanda keselamatan itu bukan hanya ditujukan kepada orang dewasa, ya, tetapi juga kepada anak-anak. Apalagi anak-anak kita ini kan, ya, lahir dari kita sebagai orang yang telah diselamatkan. Jadi mereka pun juga adalah bagian dari itu. Guru-guru sekolah minggu, Bapak Ibu Saudara-saudara, selama ini telah berupaya untuk membimbing, mendampingi anak-anak kita. Kalau boleh saya katakan bahwa pengurus bersama dengan guru-guru sekolah minggu membantu kita sebagai orang tua untuk melanjutkan bimbingan kita dari rumah di sekolah minggu dan juga guru-gurunya di sekolah. Supaya apa? Ya, supaya mereka pun juga sedini mungkin, ya, mereka sudah menyatakan keutamaan dalam hidupnya, bahwa Yesus Kristus yang menjadi keutamaan dalam hidupnya bersama dengan orang tuanya. Ya, sehingga kalau paham seperti itu sudah melekat pada dirinya, sekalipun orang berkata apa tentang Yesus, mereka tidak peduli tentang itu. Yang penting bahwa mereka tahu bahwa Yesus yang ia sembah itu adalah Tuhan. Dialah yang menciptakan langit bumi. Dan kemudian ia datang untuk memperdamaikan dirinya dengan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, dan juga bagi umat manusia. Ya, tinggal persoalannya apakah kita respon dengan baik atau tidak. Dan karena itulah Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kita sebagai orang Kristen harus tetap bertekun. Apa yang selama ini yang diajarkan kepada kita, tekunilah itu. Kalaupun ada pengajaran-pengajaran lain yang kita dengarkan, saring itu. Apakah pengajaran itu ya benar atau tidak? Jangan lalu kemudian serta merta kita mentah-mentah, ya, seperti sebagian dari anggota jemaat di Efesus yang menelan mentah-mentah, ya, ajaran-ajaran palsu pada waktu itu. Seperti salah satu yang saya sebutkan tadi, yang mengatakan bahwa Yesus bukan Tuhan, ya, juga bukan yang mencipta, juga bukan yang memperdamaikan. Yang memperdamaikan dengan kita, dengan Tuhan, uang kita, kebaikan kita, popularitas kita. Ya, dan karena itulah Bapak, Ibu, Saudara-saudara, ya, dalam keadaan hening di tempat kita masing-masing, ya, bertanyalah dalam diri masing-masing,
Apakah saya telah menjadikan Kristus yang utama dalam hidup ini? Amin. Ya, kita akan masuk dalam akta khusus, dan setelah akta khusus dilaksanakan, yaitu baptisan kudus yang akan dilaksanakan kepada anak kekasih kita Michael Joangguin Pasolang, yang akan menerima pelayanan baptisan kudus dari Majelis Gereja Toraja Jemaat Bering Kanaya. Saudara-saudara sidang jemaat Tuhan, dengarkanlah perkataan titah baptisan kudus itu seperti yang ditetapkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus dalam Matius 28 ayat 18 sampai 20 demikian. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Adapun arti baptisan kudus itu seperti berikut. 1. Setiap kali kita menghadiri pelayanan baptisan kudus, kita mengaku bahwa kita semua telah dikandungkan dan diperanakkan dalam dosa, sehingga tak dapat kita memasuki kerajaan Allah kalau tidak diperanakkan pula. Hal itu diajarkan kepada kita oleh tanda baptisan kudus, agar supaya kita merendahkan diri di hadapan Allah, serta menanti keselamatan dan pengurusan kita hanya daripadanya. Yang kedua, baptisan kudus menyaksikan dan memateraikan kepada kita pengampunan dosa dalam Yesus Kristus. Sebab itu kita dibaptiskan ke dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dibaptiskan ke dalam nama Bapa menyaksikan dan memateraikan kepada kita bahwa Ia mengadakan perjanjian anugerah yang kekal dengan kita dan mengangkat kita menjadi anak-anaknya dan ahli warisnya. Dibaptiskan ke dalam nama Anak menjaminkan kepada kita bahwa Ia menguduskan kita dalam darahnya dan mempersatukan kita dengan maut dan kebangkitannya, sehingga kita dibebaskan dari hukuman atas dosa kita dan dibenarkan di hadapan Allah. Dibaptiskan ke dalam nama Roh Kudus memateraikan bahwa Ia hendak tinggal dalam kita dan memberi kepada kita di dalam persekutuan dengan Kristus suatu kehidupan baru dari hari ke hari. Yang ketiga, karena tiap-tiap perjanjian selalu mempunyai dua pihak, maka oleh baptisan kita dinasihatkan dan diwajibkan untuk mulai hidup baru, yaitu supaya kita mengasihi Allah Tuhan kita dengan sebulat-bulat hati, dengan segenap jiwa dan dengan sepenuh akal budi, dan mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Lagi pula patutlah kita menjauhkan diri dari dosa, mematikan manusia kita yang lama, serta hidup berbakti kepada Tuhan. Jikalau karena kelemahan kita jatuh ke dalam dosa, janganlah kita meragukan akan anugerah Allah lalu berkanjang di dalam dosa, karena baptisan itu adalah materai dan kesaksian yang sungguh bahwa Allah setia memelihara perjanjian anugerah yang kekal dengan kita. Meskipun anak-anak itu belum mengerti akan baptisan kudus itu, janganlah itu menjadi alasan untuk menegahkan atau menjauhkan mereka daripada baptisan kudus, karena mereka juga dibawa kutuk Allah oleh sebab dosa Adam. Akan tetapi telah difirmankan Allah kepada Abraham bapa segala orang beriman, maka aku akan meneguhkan perjanjianku antara engkau dengan dikau dan dengan anak cucumu kemudian daripadamu, dengan bangsanya atau suatu perjanjian yang kekal, bahwa aku menjadi Allah bagimu dan bagi segala anak cucumu kemudian daripadamu. Rasul Petrus pun menyaksikan hal itu tatkala ia berkata, sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang-orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Tuhan Yesus sendiri bersabda, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Pada zaman dahulu Tuhan Allah telah menyuruh Abraham menyunati anak-anaknya akan menjadi tanda perjanjian dan materai kebenaran. Tetapi setelah Tuhan Yesus mencurahkan darahnya di Golgota, maka kita tidak lagi disunatkan seperti yang dilakukan oleh manusia, melainkan dengan sunat Kristus, yaitu dikuburkan dengan Dia dalam baptisan dan dibangkitkan juga dengan Dia kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Sebab itu
Haruslah anak-anak itu dibaptiskan karena mereka itu pun adalah anak-anak Allah dan waris kerajaannya. Dalam hal ini, ibu dan bapak berkewajiban untuk menerangkan perjanjian Allah itu kepada anak-anaknya serta bertanggung jawab dalam pendidikannya. Saudara yang akan membaptiskan anak-anaknya yaitu Bapak Yakobus Rante dan Ibu Reni, dipersilakan berdiri. Saudara sudah mendengar bahwa baptisan kudus itu adalah perintah Allah. Sebab itu haruslah kita membaptiskan anak-anak kita berdasarkan perintah itu. Dan jangan karena kebiasaan saja atau karena kepercayaan yang sia-sia. Agar nyata bahwa saudara menaati firman Allah itu lalu menyerahkan anak saudara untuk dibaptis, maka jawablah pertanyaan-pertanyaan yang berikut di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Dijawab secara bersama. 1. Mengakukah saudara bahwa anak-anak kita pun telah dikandung dan diperanakan dalam dosa, dan sebab itu takluk ke bawah segala jenis sengsara, bahkan berada di bawah kutuk Allah, tetapi telah dikuduskan dalam darah Kristus sehingga olehnya patut dibaptiskan? Apa jawab saudara? Apakah saudara mengaku? Ya, saya mengaku. Terima kasih. Yang kedua, percayakah saudara bahwa pengajaran dalam Alkitab yaitu perjanjian lama dan perjanjian baru itu adalah pengajaran yang benar dan sempurna mengenai keselamatan? Apa jawab saudara? Apakah saudara percaya? Ya, saya percaya. Terima kasih. Yang ketiga, berjanjikah saudara di hadapan Tuhan dan jemaatnya akan mendidik anak-anakmu kepada pengenalan akan Yesus Kristus sesuai dengan pengajaran yang tersebut di atas? Apa jawab saudara? Apakah saudara berjanji? Ya, saya berjanji. Terima kasih. Membaptis engkau dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin.
Ya, jemaat Tuhan yang diberkati, kita akan menyaksikan inisiasi anak-anak sekolah minggu Jemaat Biringkanaya, anak Indria ke anak kecil ke anak besar ke anak remaja, dan anak remaja ke PPGT. Saya tidak akan sebutkan lagi namanya, nanti ada tampil di slide. Anak-anak perhatikan di belakang dan lihat namanya. Dengan kasih disilahkan Bapak Pendeta Manase Derandan untuk berdiri di depan. Berikut Diaken Milka Saludung sebagai Ketua SMGT Jemaat Biringkanaya dan Penatua Veronica Padang sebagai Ketua Komisi OIG. Yang akan membacakan namanya adalah Penatua Arni Tiku Padang. Bahwa hari ini, Minggu 20 November 2022 adalah penutupan kurikulum di masing-masing kelas anak sekolah minggu. Sehingga setiap anak sekolah minggu yang akan naik ke tingkat yang lebih atas akan mengikuti inisiasi anak sekolah minggu yang dilaksanakan hari ini pada jam ibadah ini. Dan mewakili klasis, dimohon kesediaan kepada Ibu Guru Wengsi untuk berdiri juga di depan. Baik. Kelas anak Indria ke kelas anak kecil. Nikita Florencia Elisa. Jairlin Natasha Liora Pasino. Maaf. Mohon guru sekolah minggu langsung diarahkan untuk duduk. Devita Ambon Baturante.
Devita Ambun Baturante, Alvaro Gabriel Patanda, Magel Heinz Marlon Nariwa Tiku Padang Pasali, Absalom Kwon Edward, sekali lagi Absalom Kwon Edward, Lani Kristi Kappa, Tita Gracia Tandi, Belvania Pamangin, Felicia Gavrila Rosi Seru, Joy Via Birman Lakoan, Narwastu Putri Pakabu, Emrit Godwin Sombe, Granove Nisea Dawenan, Melona Putri Tandilino, Oswald Jetro Limban Pengtuluran, Sofianti Dolen, Renaldi Dwi Bintang Sampenana, Gabriel Febrianto Sarira, Brian. Itulah kelas anak Indria ke kelas anak kecil. Kelas anak kecil ke kelas anak besar. Yunoki Ampang Tipe, Berliana Kristabel Elisa, Ivana Betrik Putri, Kristo Deon Elisa Saranga, Anugrah Angelika Banelolo, Nandito Omega Tinting, Ananda Triani Natalia, Ferdi Palino, Kija Mahardika,
Giovanna, Aura Fidei Lila, Livia Gwen Paliwan, Ichiro Pataran Rogang, Joshua Ricardo Salo, Alvaro Salom Angelo, Kinan Alexius Parabang, Farel Frederick Tarra, Farel Christian Kapan, Hasael Galen Salasa, Hasbi Rinsia Padandi, Artika Rifanawati, Gamaliel Ivander Rossi Seru, Alson Santosa Kadang, Kristi Angel Buat Tasik, Arela Marcela, Devilia, Arya Bintang Goldiovano, kelas anak besar ke anak remaja, Rebecca Sena Saraswati, Dita Dundu Rantedatu, Syafira Anissa Elisia, Radesar Army Angkotinting, Aldo Mania M. Panggalo, Aldres Alisa, Arung Silo Mission Nelma Sudi, Jesslyn Octaviona, Gracio Ea Nanta Ada, Kevin Selo Raintung, Juan Alan Nanda Christian, Gilbert Frederico David, Harel Agrippa Pongsi Lurang, Irani Dea Sambiri, Kesia Metris Tamiloang, Steli Marcia Immanuela, Meirani Putri Lita
Oling Kadang, Dwi Ningsi Angela Oktiviani, Sofian Jansil, O'Brien Immanuel. Sebelum kita lanjut, dimohon kepada yang memiliki kendaraan DD 1288S agar dipindahkan. Juga yang memiliki kendaraan DP 1619LD mohon juga dipindahkan. Terima kasih. Kelas anak remaja ke kelas PPGT. Mohon kepada Ketua PPGT. Ya. Baik. Rizka Indah Graciela, Gabriela Jennifer Batara, Chelsea Isabel Haurisa, Pascalis Nael Sampetoding, Joshua Roosevelt Mangiwa Palangan, Randika Kampa, Ade Milian Putra Patria, Moreno Litanial Putra, Christopher Joseph Rafael Pakan. Ya, mohon kepada guru sekolah minggu akan memindahkan meja kembali ke tempatnya. Segala perlengkapan dikembalikan ke tempatnya. Dan kepada Bapak Ibu disilakan kembali ke posisi masing-masing. Purre semangat. Selamat kepada anak-anak yang naik kelas. Semoga tetap semangat di kelas yang baru. Tuhan Yesus memberkati. Ya, Bapak Ibu Saudara-saudara, ya akta inisiasi ya telah kita laksanakan bersama. Ya, doa harapan kita semua kiranya anak-anak kita semua yang hadir di tengah-tengah kita pada saat ini, mereka semua menjadi orang-orang Kristen yang setia kepada Tuhan dan mengutamakan Kristus dalam kehidupan mereka. Kita akan naikkan doa syafaat kita. Ya, mari kita ya berdoa. Anak-anak semua ya diam ya, kita sembahyang ya. Ya, oke, kita berdoa. Terpujilah namamu Tuhan, bahwa dalam ibadah ini Tuhan berkenan bagi kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu yang mengajarkan kepada kami untuk terus-menerus mengutamakan Kristus dalam hidup kami. Sebab hanya dengan mengutamakan Kristus, maka status kami sebagai ahli waris kerajaan Allah semakin jelas. Dan kami yakin Roh Kudus akan memateraikan hal itu dalam hidup kami.
Dan kiranya itulah yang akan mengiringi perjalanan kehidupan kami hari ini, bahkan seterusnya dalam sepanjang sejarah hidup kami sebagai anak-anak-Mu. Terima kasih sekali lagi atas firman-Mu dan pelayanan firman yang kelihatan telah dilayankan kepada anak kekasih kami Mikael. Dan kami yakin dan percaya anak kekasih kami Mikael Tuhan berkati dalam hidupnya dan boleh bertumbuh dalam belayan kasih sayang Tuhan. Dan anak kekasih kami Mikael boleh menjadi anak Tuhan yang setia dalam segenap hidupnya. Dan Tuhan tetap memberikan hikmat kepada Bapak Yakobus Rante bersama dengan Ibu Reni untuk membimbing, mengarahkan, mendampingi Mikael dalam pertumbuhannya. Dan Mikael tetap memperoleh belayan kasih sayang Tuhan melalui kedua orang tuanya, yaitu Bapak Yakobus Rante dan Ibu Reni. Demikian juga dengan anak-anak kami ya Tuhan, yang pada hari ini menerima pelayanan inisiasi. Dan kami yakin dan percaya bahwa Tuhan tetap memberkati mereka semua. Dan Tuhan Yesus tetap menjadikan mereka menjadi anak yang setia kepada Tuhan dalam segenap hidup. Dan mereka semua tetap menjadi anak yang setia dan mengutamakan Kristus dalam segenap hidup mereka. Perkenankan kami ya Tuhan bersama-sama bersyukur dengan saudara-saudara kami yang Tuhan anugerahkan pertambahan usia kelahiran, baik pekan yang lalu maupun sampai pada hari ini. Seperti yang Engkau nyatakan buat saudara kekasih kami Ian Rizky TA, Nobertinte, dan Gracio Iananta Ada. Dan kami yakin Tuhan tetap menyempurnakan sukacita saudara-saudara kami, baik yang berulang tahun pekan yang lalu bahkan sampai pada hari ini. Demikian juga ya Tuhan untuk saudara-saudara kami yang Engkau akan tambahkan usia kelahiran mereka pada hari esok sampai seterusnya dalam pekan ini. Seperti yang Engkau akan nyatakan buat Novita Sari Silamba, Patra Samuel, Yeskiel Hartanto, Benyamin Saranga, Thomas Tombi Pakiding, Enos Bandaso, Granov Nisya Dawenan, Christine Tri Panglomba, Norma Nelintong, Jackson Sandan, Nofriansen, Anugrah Angelika Bannelolo, Martin Patanda, Alfian Novembri Kusuma, Asher Mangalikpe, Trisnya Ragil Novianto Layuk, Paulus Papang, dan Arnold Pangiluan. Dan kami yakin Tuhan pun juga menyempurnakan sukacita atas pertambahan usia kelahiran yang Tuhan akan nyatakan kepada saudara-saudara kami yang telah kami sebutkan nama mereka satu persatu. Demikian juga ya Tuhan untuk saudara-saudara kami yang lain yang Tuhan tambahkan 1 tahun usia pernikahan mereka. Engkau tetap memberkati rumah tangga mereka dan menjadi rumah tangga Kristen yang setia dalam segenap hidup anugerah Tuhan. Demikian juga kami bersyukur bersama Tuhan dengan saudara-saudara kami yang Tuhan anugerahkan kenaikan pangkat, kenaikan golongan, dan kenaikan jabatan. Juga saudara-saudara kami yang telah menyelesaikan studinya, seperti yang dialami oleh saudara kekasih kami Eva Lapadang, kemarin telah diwisuda di Staken Tanah Toraja. Dan juga saudara-saudara kami yang lain yang kami tidak sebutkan nama mereka satu persatu. Kami percaya bahwa apa yang mereka alami itu berkat pertolongan Tuhan. Demikian juga untuk saudara-saudara kami yang mendapatkan pekerjaan, yang sembuh dari sakit penyakit, dan berbagai kesuksesan yang lain yang Tuhan anugerahkan. Demikian juga untuk saudara-saudara kami yang tengah berjuang untuk mencari lowongan pekerjaan. Tuhan bukakan jalan kepada mereka. Kami berdoa ya Tuhan untuk beberapa anak-anak-Mu yang berada dalam kelemahan tubuh karena sakit, seperti yang masih dialami oleh hamba-Mu Bapak Henry Rantelino yang sudah menjalani proses perawatan di rumah sakit dan sekarang sedang berobat jalan. Demikian juga dengan Ibu Marta Borean, tante dari Oma Irel,
rencana menjalani kemoterapi pada hari Jumat tanggal 25 November 2022 di Rumah Sakit Wahidin. Demikian juga dengan ibunda dari Bapak Thomas Tombi Pakiding di Toraja, dan saudara-saudara kami lain-lain, orang-orang tua kami, cucu, cicit kami, orang-orang yang kami kasihi, yang tidak sempat kami sebutkan nama mereka satu persatu karena keterbatasan informasi. Kami yakin Engkau tetap hadir melalui kuasa Roh Kudus, menguatkan mereka untuk menjalani proses perawatan selanjutnya, baik dari keluarga, dari dokter, dan juga para perawat, dan kesehatan mereka berangsur-angsur menjadi pulih. Demikian dengan obat-obatan, makanan, dan air minum yang masih dan yang masih akan dinyatakan kepada mereka. Ya Bapa kami di surga, demikian juga ya Tuhan, kami berdoa untuk beberapa anak-anak-Mu yang mengalami duka cita atas meninggalnya orang-orang yang mereka kasihi, seperti yang dialami oleh Bapak Daniel Lafran atas meninggalnya ayahanda terkasih di Rantai Damai, juga yang dialami oleh saudara kekasih kami Bapak Armon sekeluarga atas meninggalnya adik terkasih almarhum Bapak Michel Linggi, bersama dengan Nyonya Heti Yanti Rantelino atas meninggalnya tante terkasih, dan bersama dengan hamba-Mu sekeluarga yang juga mengalami duka cita atas meninggalnya adik ipar kekasih almarhum Lisal Pabure atau Papa Vini di Padang Sapa. Dan kami yakin setiap kami anak-anak-Mu yang mengalami duka cita, Tuhan hiburkan kami anak-anak-Mu sehingga tidak larut dalam duka cita tersebut, dan kami tetap senantiasa menaruh harap kepada Tuhan. Ya Bapa kami di surga, kami yakin dan percaya buat anak-anak-Mu yang terlibat langsung dalam pelayanan pada hari ini, kami yakin apa yang telah kami layankan bersama akan tetap bermanfaat bagi pertumbuhan kedewasaan iman kami sebagai anak-anak-Mu. Demikian juga bagi kami majelis gereja-Mu, pengurus OIG, guru-guru sekolah minggu, dan para pekerja gereja, untuk kemudian kami melakukan tugas dan tanggung jawab pelayanan di tengah-tengah jemaat. Kuatkan kami untuk menjalani semuanya, dan kami laksanakan dengan penuh sukacita di hadapan Tuhan. Ya Bapa kami di surga, setiap kami yang hadir pada hari ini, kami yakin Tuhan tetap memberkati kami bersama dalam berbagai hal yang kami hadapi. Kami yakin Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan justru bersama-sama dengan kami dan akan menuntun kami, memberikan kami keteguhan iman untuk menjalani kehidupan anugerah Tuhan. Demikian kami berdoa untuk gereja-gereja Tuhan, baik di Indonesia maupun di belahan bumi, untuk kemudian kami bersama-sama melakukan tugas dan tanggung jawab pelayanan dalam kesetiaan kepada yang utama dalam hidup kami, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus. Demikian juga ya Tuhan, untuk ibadah-ibadah yang masih akan dilakukan oleh kami umat-Mu hari ini, sehingga semua boleh berjalan dengan baik, termasuk yang masih akan dilaksanakan sebentar sore di jemaat Tuhan di jemaat Gering Kanaya ini. Dan saudara-saudara kami yang belum mengambil bagian dalam pelayanan pada hari ini, kami yakin Tuhan memberkati untuk ibadah sebentar sore. Ya Bapa di surga, kami pun tetap berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami. Tuhan tetap memberkati mereka untuk melakukan tugas dan tanggung jawab pelayanan kepada kami sebagai bangsa Indonesia. Anugerahkan kami kedamaian, kenyamanan dalam berbangsa dan bernegara, sehingga kehidupan tersebut kami boleh jalani dengan baik sebagai anak bangsa dan juga sebagai anak-anak Tuhan. Demikian juga kami berdoa untuk perdamaian dunia, dan kami yakin Tuhan pun tetap memberkati saudara-saudara kami yang hidup dalam berbagai tekanan hidup karena berbagai sebab. Kami yakin Tuhan melalui kuasa Roh Kudus menghiburkan. Sebentar lagi Tuhan kami akan kembali ke alamat kami masing-masing. Kami percaya lindungan dan pemeliharaan Tuhan pun akan tetap kami alami, baik yang berjalan kaki maupun yang menggunakan kendaraan, dan Tuhan tibakan dengan penuh selamat. Dan di alamat kami pun kami senantiasa menaikkan pujian syukur dan hormat kami kepada Tuhan dalam segenap hidup kami. Ya Bapa kami di surga, inilah doa kami, inilah syafaat kami yang kami sampaikan kepadamu melalui Tuhan kami Yesus Kristus, dan yang terus menerus mengajarkan kami doa demikian: Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami.
dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari perang jahat, karena Engkau mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, selamat kepada keluarga Bapak Yakobus Rante dan Ibu Reni yang telah menyerahkan anak kekasih Mikael Joikin Pasolang yang boleh menerima sakramen baptisan kudus pada pagi hari ini. Selamat kepada anak-anakku sekolah minggu yang boleh menerima wisuda hari ini, semakin giat di dalam pelayanan di tengah-tengah sekolah minggu Jemaat Biringkanaya. Mari kita beri aplaus kepada mereka semua. Mereka adalah generasi bangsa dan generasi penerus jemaat. Terpujilah Tuhan bahwa kita dapat menikmati persekutuan dalam ibadah pada saat ini, dan disampaikan terima kasih kepada semua yang telah mendukung lancarnya ibadah. Terlebih khusus kepada pelayan firman Bapak Pendeta Manase Derandan STH. Semoga firman Tuhan yang kita dengar semakin menguatkan iman dan percaya kita untuk menjadikan Yesus Kristus sebagai yang paling utama dalam hidup kita. Selamat hari Minggu dan selamat beraktivitas dalam pekan ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Ya, sebelum kita masuk dalam petunjuk hidup baru, perkenankan saya atas nama Majelis Gereja, pengurus OIG, guru-guru sekolah minggu, para pekerja gereja, dan segenap warga jemaat Biringkanaya untuk menyampaikan selamat kepada Pak Yakobus Rante bersama dengan Ibu ya atas pelayanan yang telah diberikan ya, oleh Majelis Gereja dari Jemaat Biringkanaya. Anak kekasih Mikael tetap bertumbuh dalam kasih Tuhan. Demikian juga ya bersyukur dan berterima kasih kepada pengurus dan segenap guru-guru sekolah minggu yang telah dengan penuh kesetiaan tak kenal lelah untuk kemudian mereka mempersiapkan diri, memberi diri ya bagi pelayanan kepada anak-anak sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati segenap pengurus dan guru-guru sekolah minggu. Demikian juga dengan anak-anak kita mulai dari Indria sampai remaja. Tuhan Yesus tetap memberkati. Dan dengarkanlah petunjuk baru dari Kolose pasal 1 ayat 17. Di sana dikatakan, dengar, ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Amin. Mari kita katakan, Sang Maha Tabib telah dekat, yaitu Tuhan Yesus. Sang Maha Tabib telah dekat, yaitu Tuhan Yesus. Wahai yang sakit dan penuh, dengarlah suara Yesus. Bagi dunia yang penuh, bagi surga yang berkah, yang terindah selamanya, nama Tuhan Yesus. Segala puji baginya, telah ku ikut Yesus. Olehnya aku selamatlah, ku cinta Tuhan Yesus. Bagi dunia yang penuh, bagi surga yang berkah, yang terindah selamanya, nama Tuhan Yesus. Ya, kepada kita sekalian, pergilah dan beritakanlah firman Tuhan yang telah kamu dengar. Jadikanlah Kristus
sebagai yang paling utama dalam hidup kami. Biarlah oleh kuasa Roh Kudus kami menjadikan Kristus Yesus sebagai yang utama lebih dari apapun dalam hidup kami. Karena itu dalam keadaan berdiri dalam gedung gereja ini, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita pada siang hari ini, mari kita memuji Tuhan dengan mengatakan bahwa Tuhan semesta mendengar jeritan dan doa kita. Aku Tuhan semesta, deritamu ku dengar. Kau di dunia yang gelap, ku selamatkan. Akulah pencipta terang, menjadi bendera sebagai utusanku, membawa terang. Ini aku, utus aku, ku dengar engkau memanggilku. Utus aku, tuntun aku, ku prihatin akan umatmu. Aku Tuhan semesta, ku menanggung sakitmu dan menangis karena kau tak mendengar. Kan ku robah hatimu yang keras jadi lembut, sebab bawa firman-Ku, utus aku. Ini aku, utus aku.